Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum manapsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama di ruangan aula markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran ini. Bersama-sama kita akan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tentunya menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, terutama di dalam ketaatan kita, di dalam ibadah kita, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan sekaligus mengamalkan. Apalagi kita insya Allah akan berbicara tentang aqidah al-islamiyah, yaitu untuk menjadi kekuatan keimanan dan keyakinan kita agar kokoh, tidak tergoyahkan, tidak tergeserkan dengan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang menyimpang. Salawat beri salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimahullah ta'ala, dan kita sampai pembahasan tentang kesungguhan para ulama di dalam menyelamatkan akidah Islam dan kesungguhan mereka juga dalam menentang akidah-akidah yang muncul yang menyelisihi dari ahlu sunnah wal jamaah, dimana kita untuk melanjutkan sebagaimana yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, kita terakhir kemarin sampai di nomor yang ke-6, nomor yang ke-6 kaitan dengan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus
para ulama, ya, para dai yang menjelaskan dari penyimpangan atau kesesatan tersebut, ya. Sekilas kita akan kaji sebagaimana di kajian sebelumnya, ya. Ketika kita mendapati munculnya Khawarij, ya, munculnya Khawarij, di mana Khawarij ini nanti lebih kepada keterjemusan mereka pada masalah iman, ya, sehingga menurut mereka para pelaku dosa besar itu telah hilang keimanannya, sehingga mereka di dalam kekafiran dan kekal di dalam neraka, ya. Nah, di mana munculnya Khawarij ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk memberikan bantahan terhadap Khawarij, untuk meluruskan dari pemikiran dan akidah Khawarij, ya, di mana Allah munculkan diantaranya adalah sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Abbas, ya. Dan diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas juga ini yang memberikan nasihat kepada mereka, ya, pada peristiwa tahkimnya antara Ali dan Muawiyah. Maka di sana adanya satu kelompok sekitar 6.000 pasukan, dan mereka itu adalah orang-orang Khawarij, yang kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas meminta ke sahabat Ali untuk menasihati mereka, yang mudah-mudahan mereka nanti bisa kembali kepada ahlu sunnah. Dan ternyata 50%-nya mereka kembali kepada ahlu sunnah, berarti sekitar 3.000 kembali kepada ahlu sunnah, ya. Kemudian kemarin juga kita telah mengkaji, ya, terkait dengan munculnya orang-orang yang memiliki akidah atau keyakinan Qadariyah, ya. Sebagaimana sudah kita kaji, siapa mereka orang-orang yang memiliki keyakinan Qadariyah? Mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya takdir, ya. Jadi artinya apa? Menurut mereka manusia itu pencipta daripada amal mereka sendiri. Manusia itu pencipta amalnya sendiri, ya. Jadi tidak ada campur tangan Allah, ya. Nah, inilah munculnya dari Qadariyah yang dimonotori oleh Ma'bad Al-Juhaini, ya, atau Al-Juhani, yang memonotori untuk munculnya Qadariyah ini. Kemudian juga didukung oleh Ghilan Ad-Dimashqi, ya, yang kemudian akhirnya dibunuh pada masa kekhilafahan Hisham bin Abdul Malik, ya, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang membahayakan, ya, pemikiran-pemikiran yang membahayakan, ya. Maka kemudian harus selesaikan, harus diberangus, ya. Dan pada waktu itu Ghilan Ad-Dimashqi maka dieksekusi mati oleh Hisham bin Abdul Malik, ya. Yang nanti di sini juga adanya lawannya muncul bebarengan juga, yaitu dengan adanya Jabariyah, ya. Di mana Jabariyah itu adalah mereka yang meyakini bahwa manusia ini murni, mereka itu adalah tindakan mereka, perbuatan mereka murni dari Allah. Jadi kalau penggambaran mereka, istilahnya manusia ini bak wayang, ya, bak wayang, seperti wayang, ya. Jadi wayang itu mau berbuat seperti apa, mau bergerak seperti apa, itu tergantung dalangnya. Menurutnya dalangnya itu adalah Allah. Jadi artinya nggak ada masyiah bagi manusia untuk berbuat, punya keinginan, itu nggak ada. Inilah pemikiran Jabariyah,
ya. Nah, maka pada kondisi itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu yang menyelesaikan dari pemikiran Qadariyah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap terjaga. Jahmiyah, ya, yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, ya, Jahmiyah, ya, yang dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan, ya. Dan di mana pemikiran Jahmiyah ini lebih kepada mereka taktil, ya, yaitu meniadakan akan asma dan sifat Allah. Jadi kesesatan mereka, kesalahan mereka itu adalah dalam perkara asma dan sifat Allah yang mereka taktil. Ya, artinya taktil itu meniadakan. Karena menurut mereka dengan ketika kita, ya, menetapkan akan asma dan sifat Allah akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu. Ya, contoh seperti Allah tersenyum, Allah tertawa, ya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Ketika itu kita tetapkan, menurut mereka nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kan tidak begitu. Artinya apa? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tetap akan menetapkan asma dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah tetapkan di dalam sunnahnya, dengan tanpa takwil, dengan tanpa menakwilkan, dengan tanpa tahrif, merubahnya, dengan tanpa tamsil. Ya, artinya ya apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul terkait dengan asma dan sifat Allah itu untuk kita imani, dengan kita tidak kita tidak akan memisalkan Allah dengan makhluknya. Nah, maka itu muncullah Jahmiyah yang dimonotori oleh Jahm bin Safwan. Ya, termasuk juga nanti mereka memiliki akidah kesesatan mereka, yaitu dengan mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian juga nanti muncul Mu'tazilah, ya, muncul Mu'tazilah. Ini yang dimonotori oleh dari kalangan tabi'in, murid daripada Imam Hasan Al-Basri, yaitu Wasil bin Atta dari Basrah, ya, Irak, ya. Nah, di mana Wasil bin Atta ini memisah gitu ya, maka minimal kan ada dua arti. Kenapa pemikiran Wasil bin Atta ini disebut sebagai Mu'tazilah? Yang pertama, karena Wasil bin Atta itu memisahkan diri dari majelis Imam Hasan Al-Basri, ya, dari majelis Imam Hasan Al-Basri. Ketika Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau ditanya tentang berada di mana posisi, ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau pendapat yang benar ketika menyikapi para pelaku dosa besar. Karena kalau Khawarij itu menghukumi kafir, kalau Murji'ah itu mereka menganggap tetap sempurna keimanannya, tidak bermasalah keimanannya itu dengan dosa yang dilakukan, ya, maka ya Wasil bin Atta itu memberikan jawaban kalau, ya, para pelaku dosa besar itu al-manzilah baina manzilatain, dia di antara dua posisi, ya, dari satu di antara satu posisi di antara dua posisi, jadi tidak di surga dan tidak di neraka. Nah, maka apa? Dia diusir karena ini ngawur jawabannya, tanpa dalil gitu kan, diusir oleh Imam Hasan Al-Basri, maka dia memisahkan diri, maka namanya Mu'tazilah. Ada kemudian yang mengartikan bahwa Mu'tazilah itu diambil dari akidahnya, pendapatnya, yang menghukumi pelaku dosa besar itu tidak di surga dan tidak di neraka. Dia berada di tengah-tengah, al-manzilah baina manzilatain, di satu posisi di antara dua posisi, ya.
Maka dengan munculnya Mu'tazilah ini, munculnya Jahmiyah, diantaranya kemudian Allah mengutus para ulama, ya, melahirkan para ulama-ulama hebat yang untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti adanya Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Hasan Al-Basri, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ad-Darimi, ya, dan para ulama-ulama yang lain. Gitu. Jadi masya Allah gitu loh. Jadi perjalanan kebenaran ini memang betul-betul akan Allah jaga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini betul-betul Allah jaga. Ya. Nah, inilah sehingga kita mendapati munculnya mereka orang-orang yang ya tetap menjaga daripada kelestarian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini kemudian berikutnya, ya, walama ya, ihtasyadat husudal ahwa al Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man saro ala nahjihim, ya. Kemudian ketika berkumpul para pencinta hawa nafsu gitu ya, dengan penyimpangannya, dengan akidahnya yang menyimpang seperti Jahmiyah, kemudian juga Mu'tazilah, wa man saro ala nahjihim, siapapun yang mengikuti jalan mereka gitu ya, yang mengikuti daripada jalan mereka, ya, dari kalangan orang-orang Jahmiyah kemudian Mu'tazilah, ya. Jadi nanti kalau kita lebih spesifik lagi, Mu'tazilah itu selain mereka memiliki keyakinan terkait dengan pelaku dosa besar, al-manzilah baina manzilatain, satu posisi di antara dua posisi, ya, itu dimana mereka, ya, orang-orang Mu'tazilah itu mereka adalah satu kelompok yang takdimul aqli ala naqli. Mereka adalah satu kelompok yang mendahulukan akal dari dalil syar'i. Itu. Maka nanti diantaranya dari Mu'tazilah ini muncullah, ya, JIL, ya, jaringan Islam liberal. Karena nanti pokok dari pemikiran Islam liberal itu adalah mereka yang takdimul akli ala nakli, mendahulukan akal dari dalil nakli, dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, maka muncul istilah-istilah begitu kan, ada Mu'tazilah di IAIN gitu ya, ya, karena dominasi pemikiran mendahulukan akal dari dalil, ya, itu ada di para cendekiawan Muslim yang mereka berada pada pemikiran-pemikiran liberal. Ya, jadi pemikiran liberal itu ya artinya pemikiran yang semaunya sendiri. Ya. Jadi contoh, ya, bahwa sesama jenis boleh untuk menikah selagi suka sama suka. Gitu kan? Yang kemudian juga diantaranya hak cerai itu juga ada di wanita. Ya, bagaimana kalau hanya di laki-laki, kan berarti nggak adil, ya. Menurut mereka seperti itu. Kemudian pembagian waris itu ya harus adil, ya, laki perempuan tidak boleh dibedakan gitu, dan macam-macam, dan itu menurut mereka gitu, terserah mereka. Maka juga nanti muncul, ya, jilbab itu tidak wajib, jilbab itu hanya untuk orang Arab, hanya untuk bangsa Arab. Nah itu karena melalui proses dari penggodokan mereka, pengkajian dari sisi akal mereka gitu ya. Ya. Zamanul Ma'mun wa man ba'dahu qayyadallahu lahum imam sunnah wa qami'ul bid'ah al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi ketika munculnya banyaknya kesesatan dari Jahmiyah atau begitu juga dengan Mu'tazilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melahirkan, ya, tokoh-tokoh untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka muncul, ya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Maka diantaranya nanti kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu disebut sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah? Karena
kekehnya beliau untuk berpendapat bahwa ya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, dan ini pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ya, yang dimana termasuk Al-Ma'mun ini ikut akidah Mu'tazilah, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Gitu. Maka sampai diantaranya Imam Ahmad akhirnya kan dipenjara, dihukum, disiksa, gitu ya. Yang karena beliau tetap kekeh untuk berpegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Dan sehingga beliau terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini poin yang ketujuh, ya. Di poin yang ketujuh, ya. Ketika penyimpangan itu banyak dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka Allah mengutus atau lahirlah ya seorang imam besar, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian poin yang ke-8, wa fil qurun ar-rabi' wal khamis hina bada'a ahlul kalam yahuduna fi sifatillahi ta'ala wal iman wal qadar tasaddalahum a'immatus salaf ka Ibni Huzaimah wa Ibni Battah ya wa Al-Likai wa Ibnu Mandah wa Abu Ismail As-Sabuni ya wal Ajuri wal Baghawi wa Ibnu Abdul Bar ya wa amsaluhum, ya. Masya Allah, ya. Jadi pada kurun keempat, pada generasi keempat dan generasi kelima, pada waktu munculnya ahlul kalam, ya, ahlul kalam. Ahlul kalam ini orang-orang yang pandai apa namanya dengan ucapan, namanya ahlul kalam kan. Kalam itu kan ucapan, ya. Yang dimana ahlul kalam ini sebetulnya pecahan dari atau titisan dari Mu'tazilah, ya. Maka nanti kalau kita mendapati contoh seperti orang-orang jil itu pinter-pinter, mereka cerdas-cerdas memainkan bahasa, memainkan kata-kata gitu loh, ya. Maka sampai diantaranya Rasulullah pernah mengingatkan kita kan begitu ya, ya, yaitu apa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari sebagian penjelasan itu ada sihirnya, gitu. Maka nanti akan banyak kemudian diikuti, ya, apalagi mereka cendekiawan Muslim yang masuk di apa namanya perguruan-perguruan tinggi gitu kan, yang mereka masuk di perguruan-perguruan tinggi, ya. Nah, di mana pemikirannya itu dapat menyihir, ya, karena dengan kemampuan cara berbicaranya, dengan apa penyampaiannya yang memukau, ya, maka sampai Rasulullah kan mengatakan begitu, kita harus berhati-hati, ya, fa inna minal bayani la sihra. Sungguhnya dari sebagian penjelasan itu ada sihir yang kita harus berhati-hati, ya. Nah, maka munculnya ahlul kalam. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ahlul kalam itu sebetulnya bibitnya itu sudah terjadi pada masa Imam Ali dan Muawiyah pada peristiwa tahkim, ya. Nah, mereka yang apa? Yang menganggap bahwa itu adalah merupakan buatan manusia, tahkim itu, ya, tahkim itu adalah buatan manusia. Karena pada waktu itu kan ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ya, antara Ali dan Muawiyah, maka akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan tahkim, ya. Dari Muawiyah mengutus Amr bin As, dari sahabat Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk mereka membicarakan kondisi apa namanya perselisihan yang terjadi ini loh, ya, untuk agar tidak berlarut-larut gitu. Nah, menurut mereka apa yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah dengan adanya tahkim itu adalah, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi menggunakan hukum akal, hukum manusia, ya. Nah, maka tadi kan kita sampaikan cenderung ahlul kalam itu adalah mereka yang selalu mendahulukan akal dari dalil, baik Al-Quran maupun
as-sunnah itu ya. Nah maka pada generasi keempat, kurun kelima ya, muncul adanya ahlul kalam yahuduna fi sifatillahi ta'ala wal iman wal qadar, di mana mereka itu apa ya, jatuh di dalam menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, kekeliruan dalam menyebutkan tentang sifat-sifat Allah ya, yang diantaranya kan apa, jadi mereka itu dengan pandainya untuk berbicara, pandainya untuk mengolah kata-kata yang selalu mendahulukan akal, maka diantaranya terkait dengan sifat Allah mereka mengatakan apa, kalau Allah turun ke langit dunia terutama di sepertiga malam gitu kan, maka ars berarti kan kosong gitu kan, ars tempat semayamnya Allah itu kosong lah, terus yang di situ siapa kalau Allah sedang turun kan gitu ya. Nah ini kan akal-akalan kan gitu loh, itu akal-akalan mereka ya. Maka termasuk diantaranya yahuduna fi sifatillah, mereka itu memain-mainkan tentang sifat Allah itu pada perkara itu, dikaji dengan akalnya, dengan pikirannya. Kan nanti bagi orang-orang yang jahil kan, oh iya juga ya, kalau ketika Allah turun ke langit dunia yang berada di ars ini siapa, kan begitu ya. Yang padahal apa, bahwa inilah ketetapan Al-Quran, inilah ketetapan As-Sunnah. Dan terutama mungkin dalil yang berbicara tentang turunnya Allah ke langit dunia itu ditetapkan dan berdasarkan dengan hadis yang sahih. Konsep Ahlussunnah kan apa, al-imanu bihi, kita mengimani. Karena ketika kemudian turunnya Allah seperti apa, kemudian apakah ars itu kosong ataukah tetap ada di situ, itu enggak masuk di nalar kita. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah untuk apa terkait dengan hal ini? Al-imanu bihi, mengimani ya, beriman itu. Maka Imam Malik kan mengatakan begitu ya, ya, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun ya, wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Bersemayamnya Allah itu adalah sesuatu yang maklum bagi kita, bersemayamnya Allah ya, ya Allah bersemayam sudah ya, jangan kita mendalam terus bersemayamnya Allah kayak mana, posisi berdiri, apakah posisi duduk, apakah berbaring, apakah apa, enggak perlu. Al istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun, bagaimananya beristiwanya Allah itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya bagi kita adalah suatu kewajiban. Wa su'alu anhu bid'atun, kita menanyakan tentang hal itu adalah suatu kebid'ahan itu. Nah maka tadi di sini disebutkan pada kurun keempat, kurun kelima ya, munculnya mereka orang-orang yang yahuduna fi sifatillah ya, mereka mengkaji, mendalami dengan pikiran mereka ya, yang itu dari kalangan ahlul kalam tadi itu ya. Dan begitu juga mereka berbicara tentang masalah qadar, berbicara tentang masalah iman yang menurut dari akal mereka, pikiran mereka sendiri, yang pada waktu itu kemudian Allah mengutus para ulama-ulama yang hebat ya, seperti di sini disebutkan ka Ibnu Huzaimah, kemudian Ibnu Battah ya, kemudian Imam Al-Lalikai, Ibnu Manda, kemudian Abu Ismail As-Sabuni, kemudian Imam Al-Ajuri ya, kemudian Imam Al-Baghawi ya, kemudian Ibnu Abdil Bar dan yang semisal dengan mereka ya, sehingga kemudian Masya Allah gitu loh. Jadi munculnya mereka ahlul kalam ya, ketika muncul pada masa itu ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, Allah hadirkan para ulama-ulama hebat untuk meluruskan pemikiran tersebut, untuk menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, wafil ya kurun asadis wa ma ba'dahu amatil bidah ya, wa kathural iftiraq ya, wastaqamati sufiyah bi bid'atiha ya. Kemudian terjadi pada kurun ke-6 ya, setelah itu kebid'ahan yang cukup begitu banyak ya,
Jadi ternyata semakin menjauhnya dari masa Rasul, kebid'ahan itu semakin ramai, ya, penyimpangan itu semakin banyak, ya, sampai di masa kita ini kan, masya Allah, semakin terus banyak, gitu ya, semakin banyak, ya, banyaknya iftirak, perpecahan, ya, kemudian muncullah sufi, ya, dengan kebid'ahan mereka, ya. Jadi tasawuf, ya, sufi, yang kalau kita akan melihat, ya, di mana sebetulnya istilah sufi itu tidak dikenal di 3 generasi terbaik, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu. Jadi sehingganya kalaulah kita akan memperdalam untuk pembenaran sufi, gitu ya, sebetulnya kalau kita akan kembalikan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada sambungannya, gitu loh, nggak ada sanadnya, karena itu belum terkenal pada masa, ya, belum terkenal pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu. Maka nanti kan muncul, ya, sufi itu adalah, ya, mereka orang-orang yang zuhud, meninggalkan dunia, orang sufi atau orang-orang tasawuf. Ada juga yang mengatakan bahwa sufi itu adalah mereka orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang suka memakai kain wol, suf, itu ya, kain wol, yang mereka adalah orang-orang yang sudah tidak tertarik dan sudah tidak menginginkan dunia, itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kalau kita akan lihat, ya, beberapa akidah mereka lah, ya, diantaranya, ya, beberapa dari akidah mereka itu, sufi itu diantaranya adalah mereka orang-orang yang dalam praktek ibadahnya selalu mengedepankan mahabbah, ya, yang menyampingkan yang lain, menyampingkan khauf, menyampingkan roja, ya, itu adalah sufi, ya. Maka kan mereka, ya, pokoknya cinta, ya, pokoknya untuk suka, senang, ya, melibatkan hati yang terlalu banyak, ya, artinya selalu kepada hati untuk dihubungkan kepada Allah. Nah, itu ciri-ciri daripada sufi tasawuf, ya. Padahal tentunya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam rukun terkait dengan rukun ibadah, bangunannya kan 3, ya, memang ada mahabbah, kecintaan, gitu. Juga kemudian berikutnya adalah al-khauf, adanya rasa takut. Kemudian yang ketiga adanya ar-roja, rasa harap yang tinggi, yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu diantaranya pemikiran atau akidah sufi. Kemudian berikutnya, mereka itu tidak dalam praktek ibadahnya tidak berpatokan kepada dalil, itu. Jadi mereka lebih kepada imam-imam mereka, sehingga kita akan mendapati mereka memiliki zikir-zikir yang banyak dengan lafaz-lafaz yang banyak juga, itu kan. Kadang lafaz-lafaz itu yang tidak kita temui dalam Ahlus Sunnah, bacaan daripada zikir-zikirnya, ya. Jadi bagaimana untuk menyatukan diri dengan Allah, hanya kan begitu, ya, dengan zikir yang keras-keras itu, ya, yang tidak jarang juga akhirnya mereka pada prakteknya dengan menari, dengan diiringi lagu, dengan berjoget, gitu ya. Nah, ini yang banyak kita temui, ya, itu. Nah, ini kaitan dengan muncul di kurun as-sadis, di generasi atau kurun yang ke-6, ya, yaitu munculnya sufi, ya. Wasadal kalam wal filsafah wal batinah wa tasalatul kufar ala katsiri min biladil muslimin. Juga pada waktu itu muncul ahlul kalam, filsafat. Filsafat itu, ya, sama sebetulnya dengan ahlul kalam, ya, ilmu filsafat, gitu ya, itu hampir sama, ya. Dan itu sebetulnya juga bukan dari Islam, kan, itu kan dari Yunani, ya, filsafat itu, filsafat Yunani, artinya kan begitu, ya. Lah bagaimana kita akan mengikuti akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengambil dari orang-orang Yunani,
negeri dewa kan gitu ya, negeri dewa. Yunani itu kan negeri dewa, ya tidak mungkin bisa untuk menyelesaikan perkara keislaman, tidak ada lain kecuali pasti dengan akal, gitu kan, dengan akal, ya. Dan pada waktu itu juga apa, ya, penguasaan kafir terhadap negeri Islam itu sangat bercokol sekali, ya. Orang-orang kafir itu menguasai daripada umat Islam pada waktu itu, negeri-negeri Islam, ya. Ya, sehingga ketika cenderung kebatilan atau akidah-akidah yang menyimpang itu akan subur ketika didukung oleh pemerintah, ketika dibela juga oleh orang-orang kafir, ya. Faqayyadallahu amthala Asy-Syatibi wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhum rahimallahu taala. Kemudian dengan kondisi itu muncul sufiyah, muncul sufi, muncul ahlul kalam, muncul filsafah, muncul batiniyah, ya. Yang kemudian apa? Allah melahirkan tokoh-tokoh yang hebat seperti Imam Asy-Syatibi, ya. Maka Imam Asy-Syatibi nanti nulis satu buku yang berjudul kitab Al-Iqtisam, yang sekarang sudah diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Tentang Bid'ah. Wah, itu luar biasa, itu kajiannya cukup terperinci, mendalam ketika berbicara tentang masalah penyimpangan, tentang masalah bid'ah, satu amalan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah. Begitu juga kemudian Allah munculkan seperti Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, ya. Kemudian murid-murid beliau, ya, seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gitu ya. Nah, jadi artinya ini pokok-pokok aliran yang muncul, ya, yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang nanti tinggal ya pengembangannya nanti, yang sampai di kondisi kita hari ini gitu. Itu pengembangannya. Ya, kalau dia tidak merujuk kepada sufi, mungkin tasawuf, mungkin dia merujuk juga ke Mu'tazilah, merujuk ke Khawarij, merujuk ke Syiah, ya cuma begitu aja. Tapi gembong-gembongnya ya tadi, ya, beberapa poin yang ternyata Masya Allah, diantara bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah selamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan memunculkan para tokoh-tokoh, para ulama, para alim, para amilin, orang-orang yang berilmu dan mau beramal Islam, yang untuk menjaga keutuhan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam. Bapak hadirin rahimakumullah, sementara mungkin sampai di sini kajian kita, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan berikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.